Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kang Fahmi YGO dan kawan-kawan. Saya Kang Suemi, tim YGO Banten. Saya Dudi Baduy dari tim YGO Banten. Saya Kang Yanto dari YGO Banten. Saya Kang Didin dari tim YGO Banten. Jangan lupa tanamannya apa saja, pupuknya menggunakan pupuk YGO. Go, go, go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di lokasinya Pak Asmun. Kebetulan Pak Asmun sebelah kiri saya. Dan sebagai tenaga lapangan yang mengerti tentang ilmu pertanian, di sebelah kanan saya ada namanya Ustadz Ali. Beliaulah yang berperan penting bagaimana pengelolaan pertanian yang baik, yang bisa menghasilkan sesuai dengan harapan. Nah, di sini lokasi kita berada di Kampung Singatair ya, berada di Kampung Singatair, Desa Lebakwangi, Kecamatan Lebakwangi, di wilayah Kabupaten Serang. Nah, kami dari tim YGO Banten mendapatkan challenge dari Pak Ustadz Ali. Kita akan mencoba lahan yang memang kritis, ya. Yang kritis karena kenapa? Karena lahan ini yang kurang lebih ada 8.000 meter persegi itu memang panen-panen tapi tidak maksimal. Tapi memang di sini kendalanya banyak, cukup luar biasa. Kemarin juga kena banjir, kemudian kena kena wereng. Dan mungkin nanti Pak Ustadz Ali yang lebih tahu persis kondisi di lapangan. Nah, ini yang perlu diketahui para sahabat Jomari. Kebetulan ini di sebelah kiri saya ini namanya Pak Asmun, ini penggarap sawah yang dijadikan sebagai demplot. Kemudian ini tenaga ahlinya yang di bidang pertanian ada Ustadz Ali. Kemudian kami dari tim YGO ini ada Kang Suhemi, kemudian ini ada Kang Dudi, ada Kang Iim, kemudian ini ada Pak Yanto. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini cukup komplit ya, cukup komplit. Walaupun kita dengan bersusah payah dari mulai awal penanaman padi ini sampai dengan sekarang, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, ini kita diberikan rezeki oleh Allah sampai dengan pada waktunya yaitu panen walaupun tidak maksimal. Nanti mungkin Pak Ustadz Ali yang akan lebih saya sebentar dulu nanya dulu ke Pak Asmun. Pak Asmun, kira-kira selama penggarapan di sini yang Pak Asmun rasakan sampai dengan hasil panen, rasa berasnya tuh seperti apa? Silakan Pak Asmun. Ini rasa berasnya ya. Nah, rasa berasnya itu ya yang sudah yang tadinya nggak pakai YGO, agak kasar dimakannya, ya agak keras. Ya sekarang setelah pakai YGO, alhamdulillah nasinya pulen. Alhamdulillah. Gitu, iya. Nah. Kemudian perjalanan menggunakan pupuk YGO dari awal sampai dengan panen itu dengan kondisi yang sangat luar biasa, apa yang dirasakan sama Pak Asmun sebagai penggarap taninya, penggarap sawahnya ini gimana? Ya alhamdulillah saya yang penggarap sawah di sini, dibandingkan sama tetangga sebelah ya awalnya pertamanya gejalanya kekurangan air, kekeringan, sampai ya hampir mati lah istilahnya, tanaman saya itu sampai merah gitu Pak ya. Setelah dipakai ini produk YGO ini, alhamdulillah bisa pulih. Cuma hambatannya waktu itu air, kekeringan. Tapi masih kita perbaiki, disemprot setiap satu minggu sekali. Setelah disemprot 1 minggu sekali, alhamdulillah pulih kembali gitu. Oh, alhamdulillah. Kekeringan apa kebanjiran? Kekeringan awalnya Pak. Awalnya. Terus kebanjiran ya. Terus sekarang kebanjiran. Terus kena serangan wereng. Terakhir. Kena serangan wereng. Sama walangsang. Sama hama walangsang itu. Walangsang itu. Tapi semuanya teratasi ya. Tapi semua alhamdulillah teratasi. Nah, dari semua rangkaian Pak Asmun kan karena terlibat langsung ya dengan penggarapan sawahnya dengan pupuk ini. Secara keseluruhan kesimpulannya menggunakan pupuk YGO ini apa? Secara kesimpulannya, iya, penggunaan pupuk ini gimana? Apa mantap, apa luar biasa, atau gimana kesannya? Dibandingkan yang lain. Kesan saya ya, dibandingkan dengan sawah tetangga sebelah itu,
mantap lah, lebih bagus gitu. Mantap. Mantap. YGO mantap. Terima kasih Pak Asmun atas penjelasannya. Ini adalah bukti bahwa penggarapnya langsung, petaninya langsung yang menggunakan pupuk yang luasnya 8.000 meter. Nah, sekarang saya akan tanya, kebetulan di lingkungan kita, sekitar kita ini ada tenaga ahlinya di bidang pertanian. Dalam ini ada Ustadz Ali. Mungkin Pak Ustadz Ali yang tahu persis kondisi lapangan dan bagaimana antisipasi hal-hal yang terjadi di lokasi ini. Karena memang ini challenge yang sangat luar biasa. Karena saya termasuk orang yang baru tahu kalau kondisinya seperti ini. Nah, mungkin Pak Ustadz Ali kurang lebihnya silakan dari awal sampai akhir silakan diceritakan. Silakan Pak Ustadz. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fahmi dan kawan-kawan dari tim YGO Banten, Yomari God Organik Internasional yang pada hari ini bisa berkunjung ke lokasi kami. Lokasi ini terus terang saja sahabat YGO yang kami hormati, sudah kami garap sejak tahun 2013. Di sini memang tantangannya berat ya. Yang pertama adalah ini sawahnya minus dari sisi sumber air, ya. Daerahnya daerah pompanisasi. Jadi kami di sini mendapatkan air itu serba berbayar, ya, kecuali kalau air hujan. Musim hujan juga masih bayar ya, ya. Jadi musim panas biasanya lebih mahal, kalau musim hujan agak murah sedikit. Kalau persennya itu kalau nggak salah 1/8 di musim kemarau ya, 1/10 di musim hujan. Jadi tetap petani yang di sini itu selalu berbayar ya untuk masalah airnya. Yang kedua, tantangan hama penyakitnya di sini luar biasa. Namanya kalau kita sebut mungkin endemi dari hama penyakit, terutama di sini sundep yang tidak pernah berhenti. Kadang-kadang muncul wereng dan kadang-kadang walang sangit. Tikus kadang-kadang, tapi jarang kalau tikus ya. Nah, oleh karena itu lokasi ini kami sebut dengan lokasi marginal atau kritis atau bahasa lainnya suboptimum gitu. Nah, karena kebetulan sedikit banyak diberi ilmu oleh Allah, pengetahuan sedikit tentang ilmu pertanian. Amin. Jadi kami melihat lokasi ini, bagi kami ini laboratorium lapangan yang menantang gitu ya. Berbagai macam produk sudah pernah kami coba di sini. Nah, tahun ini atau musim ini kami sengaja nih mengundang tim YGO nih. Berani nggak kita demplot di sini gitu. Ada luasan sekitar 8.000 meter. Daerah di sini kalau nggak kekeringan, kebanjiran. Jadi alhamdulillah kita coba lakukan demplot di musim ini ya. Sebetulnya musim timuran atau musim kemarau, cuman cuacanya ya hujan terus, panjang tahun tireb atau teduh ya, jadi sinar matahari juga tidak banyak. Kita lakukan alhamdulillah. Perlakuannya pertama nih pemirsa, kita mulai dari pengolahan tanah. Ini lokasinya. Ya, lokasinya ini ya. Lokasinya ini. Pengolahan tanah kita lakukan itu dengan disemprot satu box ya, Men ya. Yang kita kasih perlakuannya ke air dulu. Mohon maaf, ke tanah dulu. Tanah dulu. Kita menggunakan varietasnya ini Ciherang Jumbo. Ciherang Jumbo itu sebetulnya Ciherang yang bijinya besar-besar ya. Termasuk beras super itu sumbernya biasanya yang digemari oleh konsumen itu Ciherang. Di samping rasanya enak, kemudian bijinya biasanya besar-besar. Ciherang Jumbo. Nah, kita lakukan olah tanah, disemprot dengan YGO ya. Dosisnya untuk box yang pertama itu ke tanah dulu. Kemudian berikutnya baru setiap minggu tanaman padi kita ini disemprot dengan YGO. Ya. Sebagaimana tadi Pak Asmun ceritakan, di awal-awal kekeringan, kemudian kebanjiran, sampai dengan tanam 2 kali. Nah, itu sempat kita temukan juga kondisinya sangat kritis ini. Ya, sangat kritis lah pokoknya. Alhamdulillah dengan kita naikkan dosisnya, yang tadinya semprot itu 1 kali, pada saat situasi sedang kritis, semprot oleh YGO ini seminggu 2 kali. Kemudian pulih, tiap minggu kita kawal, semprot terus. Dosisnya itu kalau orang sini nyebutnya kayak komik ya. Komik obat batuk gitu. 1 saset itu diencerkan dulu ke dalam 600 ml air, lalu pun dibagi 3. Jadi 200 ml itu per 1 tangki. Jadi 1 botol itu bisa untuk 3 tangki. Jadi totalnya untuk 1 hektar itu sekitar 10 lah, 10 box kali 10 saset ya, ada 100-an. Nah, ini alhamdulillah untuk luasan demplot ini situasinya luar biasa heroik gitu ya. Tadi kita hadapi di masa pertumbuhan kecilnya seperti itu. Kemudian sudah masuk ke fase generatif, yaitu berbunga dan berbuah, hantam lagi dengan wereng ya. Dengan wereng.
Nah ini yang lumayan kita amati selama proses pertumbuhan di vegetatif. Orang sini nyebutnya adalah sundep ya. Terkena dengan hama penggerek sebenarnya sundep itu. Tetangga-tetangganya sebelahnya ini gagal panen. Semua ya. Musuh semua, nggak ada yang keambil. Makanya kemudian ini kita coba kawal terus. Alhamdulillah punya kekuatan tuh memang YGO itu di sundep. Tapi kalau di wereng masih 50-50. Kemarin kita intervensi dengan racun wereng ya, racun wereng yang cari yang murah meriah saja. Kemudian datang lagi hambatan berikutnya, begitu sudah masak susu, kejar lagi dengan walang sangit. Nah itu memang resiko kalau kita tanamannya akhir. Betul. Karena yang lain udah panen, ini yang ini belum nih. Iya, Karena tadi nanamnya 2 kali ya, karena ada riwayat kebanjiran itu, kekeringan kebanjiran kita nanam 2 kali, sehingga ini ketinggalan. Kalau ketinggalan pasti resikonya diserbu oleh seluruh hama-hama yang terkumpul dari area lain lari ke sini. Tetapi alhamdulillah ya dengan menggunakan produk YGO itu ada ketahanan ya terhadap serbuan hama yang luar biasa itu. Walaupun memang menghadapi wereng terus terang aja kami harus beli ya harus beli pestisida ya untuk bisa membantu selamat dari serbuan wereng ini. Alhamdulillah, tapi kalau kita lihat tetangga-tetangga ini gosong semua ya. Gosong semua. Selamat dan bisa dipanen ya. Ada hasil, alhamdulillah hasilnya memang belum maksimal ya, masih belum maksimal, masih di bawah 1 ton yang dapatnya ini. Kemarin baru dapat 700 kg 718 kilo. Kita target awal ini minimal 1 ton lah gitu ya, tapi belum tercapai. Tetapi sekali lagi kalau dibandingkan dengan tetangga-tetangga sawah yang kami demplot ini ya, di tengah cekaman situasi yang seperti itu kan, dari sisi kondisi cuaca, kebanjiran dengan kekeringan ekstrim ya, hantam lagi dengan serbuan dari seluruh hama nyerbang ke sini, tapi bisa panen gitu. Artinya bisa survival nih. Masih ada hasil lah. Jadi kesimpulan kami ya, sebagai orang yang bertahun-tahun ikut dengan Pak Asmun ini, bersama Pak Asmun menggeluti padi di sini, punya kesimpulannya berarti ini pupuk memang punya kinerja yang baik dalam membantu proses pertumbuhan tanaman sampai dengan bisa panen. Nah, karena sekarang ini mohon maaf situasi petani kita ini subsidinya pupuk itu dikurangi ya. Jadi makannya yang tadinya full tinggal separuh. Maka dengan adanya pupuk YGO dan yang sejenisnya ini, bagi kami ini bisa menjadi alternatif untuk bisa mengisi kekosongan ya, kekosongan atau membantu kelaparan tanaman terhadap pupuk gitu Pak. Jadi selama ini petani untuk musim ini rata-rata ngeluh ya, produk ya hasilnya turun karena memang subsidi pemerintah untuk pupuk ini dikurangi. Sementara petani belum paham kalau harus beli non subsidi gitu. Atau kalaupun paham juga kantongnya kempes, dalam ngerogohnya. Sehingga nggak punya kemampuan untuk bisa beli. Akibatnya yang dipupuk tuh hanya sebatas pupuk yang disubsidi aja. Sehingga masih kekurangan 50% lagi makannya. Nah, dari sisi makanannya kurang ditambah cahaya mataharinya kurang. Sehingga proses fotosintesisnya nggak sempurna. Pengisian ke bijinya jadi berkurang. Makanya kalau kita wawancarai petani di musim ini, itu rata-rata ngeluh kurang 500 kilo sampai dengan 1 ton kehilangan hasil per hektar. Itu yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami berharap kepada tim YGO Banten, Pak Fahmi, Pak Soemi, Kang Yanto dan Pak Tudi ya. Mudah-mudahan dan bersama Kang Didin ya. Ya, terus berjuang bersama kami ya, memajukan pertanian di Banten. Khususnya kita ingin menciptakan padi yang sehat. Ya. Insyaallah. Padi yang sehat itu padi yang tidak banyak diintervensi oleh pestisida, sehingga residu pestisida kecil, menjadi sehat, kemudian bisa menaikkan harga jual. Harapannya kalau beras organik, gitu kan? Karena bisa sehat itu harga lebih mahal. Tapi proses produksi insya Allah bisa kompetitif, ya. Bahkan mungkin bisa kita buat lebih murah. Jadi mudah-mudahan ke sana. Oleh karena itu kami di sini bersama Pak Asmun bertekad di musim berikutnya rencananya tidak hanya 1 petak, semua petak yang di sini yang digarap Pak Asmun ini lebih kurang ada sekitar 1,5 hektar nanti insya Allah akan menggunakan produk YGO.
Amin, amin. Ya, karena yang kita intervensi pupuknya kemarin hanya petroorganik doang ini Pak. Iya, iya. Hanya 2 karung. 2 karung. 2 karung itu 40 kiloan. Itu seharga 40.000 kali 2 berapa? Cuman hanya masuk 80.000. Kemudian tenaga kerja lebih kurang 500.000. YGO kita ambil nggak nyampe 10 box ya, masa Cuman 4 box. paling juga 4 box ya, maksimal 4 box 5 box yang di sini. Kemudian ada intervensi pestisida memang. Ya seperti itulah yang kita coba atasi budidaya tanaman padi di sini, khususnya adalah Demplot Yomari Gold Organic. Mudah-mudahan sekali lagi kami berharap pupuk ini bisa menjadi alternatif ya di tengah situasi petani kekurangan pupuk. Ya, karena memang kemampuan pemerintah tidak bisa full mensubsidi. Nah, di tengah-tengah situasi ini mudah-mudahan YGO ini hadir bisa membantu meringankan beban petani dari sisi biaya produksi. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada satu pertanyaan nih sebentar. Ya. Untuk masalah biaya ya. Ya. Produksi itu Cost production. Gimana itu? Selama ini Demplot itu. Iya. Biayanya seperti apa? Cost production ini yang kita coba hitung-hitung sama Pak Asmun itu ya. Kemarin itu biaya tenaga kerja berapa Pak Asmun? Yang seluruhnya Pak. Yang ini aja Yang khusus yang ini. 500.000 doang kalau nggak salah. 500.000. Nah, kerja Ini doang Pak. Demplot 5 box berapa itu? Ininya 4 YGO. box 1 juta. 4 box 1 juta nggak kepake semua. Enggak masih. Kita anggaplah kepake semua, 1,5 ya. Pestisida nyampe berapa? Yang pestisida cuma berapa 4 botol ya? Iya, berapa itu kira-kira? 80.000 ya. 80.000 tadi. Itu mah ininya pupuknya. Pupuknya. Pupuk petro aja. Kalau 80.000. petro cuma 2 karung. 2 karung. 80.000 berapa tuh? 4 botol. 1,5 ditambah 80 1,6 paling maksimal 1.750.000-an kayaknya. Seperti itu ya. 50 ya. Sudah pakai YGO ya. Iya, di Berarti YGO. ada penurunan ya. Ada penurunan. Kalau dibandingkan dengan hasil 7 kintal dikali harga sekarang ini 43 ya. 43. 43 berapa itu? 4 kali 7 28 ya. Ya masih adalah sisa sekitar Itu 1 dengan jutaan. Cuaca yang begitu yang ekstrim. Yang ekstrim. Artinya itu Hmm. ekstrim banget lah ya. Iya. Jadi memang ada hasil kelebihan itu. Selamat dari berbagai petani yang ada di sekitar sini sih. Udah masih Dia bilang begini, saya tidak percaya pupuk komik bisa ada hasilnya. Kan gitu kan? Kan nyebutnya komik tuh, cairan. iya, cairan. Apa iya katanya? Dengan hanya pupuk komik begini bisa ada hasilnya. Iya, iya. Tapi ternyata kita buktikan ya alhamdulillah. Jadi bisa mengatasi keluhan petani. Itu aja diantaranya yang kita mengagumkan itu aja. Jadi saset kecil seperti komik obat batuk, ya kan? Tidak yang lain-lain disemprotin ke sini gitu. Kok bisa gitu? Bisa ada hasilnya, itu aja. Kecil tapi ada hasilnya. Ya, itu Kang Yanto ya. Ya, baik. Terima kasih. Nah, jadi itulah ya, kita berada di lapangan ini salah satunya untuk pembuktian ya. Iya. Sebetulnya pupuk ini sudah banyak digunakan, sudah tingkat nasional ya, Sulawesi, di Sumatera, di Jawa Barat, kemudian sekarang ada di NTT juga. Jadi sebetulnya pupuk ini cukup berpengalaman ya. Iya. Karena apa? Karena memang yang menciptakan pupuk ini setelah melakukan riset selama 10 tahun dan memang bekerja sama dengan pabrik di Jepang. Iya. Karena habis kontrak dia pulang ke Indonesia, kemudian dia membuat sendiri dan sampai ke kita gitu. Nah, tadi juga Pak Ustadz bercerita bahwa masih menggunakan pestisida. Jadi sebetulnya kita mempunyai produk yang namanya antivirus, Pak Ustadz, antivirus. Nah, itu adalah untuk mengantisipasi hama-hama yang tidak diduga lah katanya. Nah, sebetulnya ini masih dalam proses, tapi saya nanti dapat insya Allah. Itu pun sebetulnya nggak banyak, tapi hanya nanti dikasihkan ke saya. Iya. Itu ada sebotol kecil gini. Nah, nanti itu mau dikasihkan jatah buat saya. Nah, nanti bisa saya tunjukkan nantilah kalau nanti dikirim. Diaplikasikan aja sekalian. Nah, Iya. nanti kalau ini Awal dikirim satu paket produk itu cuman 3 tetes atau 7 tetes dicampurkan dengan pupuk YGO itu. Iya. Nah, itu adalah untuk mengantisipasi hama-hama yang susah diduga oleh kita. Iya. Nah, jadi kalau ini dikombinasikan, insya Allah menjadi jauh luar biasa. Karena antivirus ini walaupun belum keluar, tapi hasilnya sudah cukup lumayan. Seperti di daerah Sulawesi itu sudah 2 kali tanam,
itu hasilnya 1 hektar tuh 9 ton sampai 10 ton. Iya. Nah, kami kalau ini 9 jadi ton, bukan hanya padinya aja yang kita betulin, tapi pengairannya juga kita betul. Iya. Jadi semuanya adalah no residu. Tadi betul kata Pak Ustadz Ali bahwa kita Banten mudah-mudahan akan menghasilkan namanya padi sehat. Karena apa? Kalau padi sehat itu, ini adalah YGO itu beruntung semuanya, maju semuanya. Bukan hanya yang punya pupuknya, tapi adalah pemilik sawahnya, petaninya. Kemudian juga dari sisi yang paling penting adalah konsumen akhir. Iya. Berarti kita menyajikan padi yang sangat sehat, insya Allah sangat sehat. Nah, kalau misalnya nanti yang dimakan, karena beras ini adalah makanan pokok, nanti dimakan hampir semua masyarakat Indonesia, khususnya Banten, insya Allah masyarakatnya akan menjadi sehat. Jadi kita tidak murni hanya mencari uang, tapi memang kita punya program yang namanya program beras sehat, yaitu bersama YGO kita maju bersama. Mungkin cukup untuk wawancara hari ini dan cukup luar biasa tadi Pak Ustadz Ali, karena ini adalah langsung penggunaan pupuk yang bukan rekayasa, bukan cerita, tapi ini adalah fakta, dan kebetulan Pak Ustadz Ali ini langsung menangani sawah yang dijadikan demplot, dan ini Pak Asmun adalah langsung penggarapnya. Jadi tidak ada orang lain. Jadi ini murni memang kita ingin menampilkan fakta-fakta apakah betul penggunaan pupuk YGO itu, karena memang secara teori, secara keseluruhan pupuk ini adalah satu praktis. Ya, yang kedua adalah hemat, bisa menurunkan produksi itu sampai 80%. Kemudian hasilnya melimpah, yaitu bisa meningkatkan produksi menjadi 40%, rata-rata 40%. Kalau Banten rata-rata 456 ton per hektar, mudah-mudahan dengan pupuk ini bisa mencapai 7, 8, 9, 10 ton. Amin. Itu harapan kita. Memang ini adalah program jangka panjang, tapi insya Allah kita bisa. Itu saja mungkin kurang lebihnya kami dari tim YGO Banten berada di lokasi Kampung Sitair, Lebakwangi, Kabupaten Serang. Mudah-mudahan menjadi jaya. YGO mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.